Minggu, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita mengangkat pujian Yesus Tuhan dan Allah. Yesus
pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah setiap umat Tuhan yang menaikkan pujian boleh merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Boleh kasih salam dulu untuk kanan kiri, katakan Anda luar biasa, saya luar biasa, kita semua luar biasa. Menjadi lagu pujian kembali sama bahwa Tuhan telah mengubah kesesakan kita menjadi kelegaan, terutama di saat-saat ini. Mungkin beberapa Bapak Ibu lihat bahwa ini adalah lagu baru, tapi kita mau sama-sama belajar lagu baru ya. Kita mau ya,
Kita mau memberikan persembahan yang pertama, nanti Samuel yang Mari kita terus tenang berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kami telah menguji misalkan namanya Tuhan. Tiba saat Tuhan kami memberikan persembahan kami, kami berkati setiap kami memberi Bapak, biar persembahan persembahan Tuhan bisa terlibat menjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kami siap memberi. Kami mengucapkan syukur pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian yang berkata betapa baiknya Engkau. Sudah saatnya buat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan sama Tuhan tentang kerinduan kita untuk datang pada Tuhan. Kita angkat pujian kerinduan untuk datang pada Tuhan.
mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan dan penyembah. Biarlah nama-Mu yang terus kami tinggikan, nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya pada siang hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami terima menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Kau memimpin pengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan, itu adalah seturut dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik. Saya melihat jemaat, wajah-wajah yang berseri-seri. Kita percaya, kita tahu 19 bulan kita sudah dipelihara yang baik oleh Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala melalui pagi hari ini, kalau kembali saya boleh dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya. Puji Tuhan, kita langsung saja Bapak Ibu saudara sekalian, karena waktunya memang tidak banyak. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah yang kedua. Hari ini saya mau bicara firman Tuhan dengan tema doa yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, saudara kasih, kalau ada doa yang membawa kemenangan, tentu ada doa yang sia-sia, ada doa yang tidak berkemenangan, ada doa yang salah. Doa adalah nafas, ya. Sebagai umat percaya, kalau kita doa, artinya kita nggak bernafas. Seringkali Bapak Gembala kasih ilustrasi, coba pencet hidungnya, tutup, ya, nggak usah lama-lama. Beberapa detik aja kita udah ngap, ya. Saudara saya terdengar jelas ya. Kalau Mbak pakai double masker jelas ya. Jelas ya. Oke, berarti saya coba ya dengan double masker. Kuat nggak? Ini belum dipencet hidungnya, baru ditutup dengan apa? Double masker, ya. Nggak apa-apa. Ya, kita mau coba. Tadi ini saya lihat kuat ya. Ya saya mau coba ya, saudara. Bukan kuat-kuatan, biarlah. Kalau Tuhan masih kasih nafas, Tuhan kasih kekuatan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa berarti nafas. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak bernafas. Apa jadinya kalau kita tidak bernafas? Kita akan mengalami hidup? Tidak. Yang kita alami adalah kematian, bukan hidup. Kalau kita berdoa, kita hidup, kita tentu akan meraih suatu kemenangan di dalam doa itu. Saudara percaya kalau 19 bulan kita sudah mengalami kemenangan, ya? Apa saudara masih ketakutan? Enggak, ya. Kita sudah mengalami kemenangan. Kita percaya kita akan terus melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, dengan doa yang terus kita naikkan. Klik. Saudara kenal nggak sama dia? Ya. Kira-kira profesinya apa? Dokter. Putih, ini coba putih, ya, tinggal dikasih stetoskop aja, ya. Dokter, ya. Namanya siapa sih? Oh, Dokter Mat, namanya Dokter Mat. Ada yang kenal dengan Dokter Mat? Oh, tetangga. Dokter Baktiar, Rumah Sakit Firdaus. Dokter Mat. Dokter Mat adalah ahli spesialis kanker terkemuka, ya. Dia sedang dalam perjalanan menuju suatu konferensi. Dia di konferensi itu dia akan menerima penghargaan
lewat apa riset medis yang dia sudah lakukan. Ya. Dia melakukan penelitian, riset secara medis, dia akan memperoleh penghargaan. Dan benar, saudara? Enggak tentunya, ya. Konferensi pers, konferensi diliput oleh media, semua tahu. Suatu kebanggaan. Tentunya dia nggak sabar akan pergi menuju konferensi pers tersebut. Mengudara dia dengan pesawat, ya. Tapi apa jadi dalam perjalanan? Rupanya pesawatnya mengalami gangguan sehingga harus mendarat di bandara terdekat. Kemudian pesawatnya mendarat darurat di bandara terdekat, belum sampai ke kota di mana konferensi itu atau seminar yang itu diadakan. Nah, kemudian dia kan mau cepat-cepat dong sampai ke kota di mana pertemuan itu diadakan. Dia nggak sabar. Dia tanya dah sama si resepsionis, "Sus, Bu, Mbak, ini kira-kira gimana nih? Saya ada keperluan penting. Jadi saya mau cepat-cepat sampai di kota tersebut." "Oh, maaf, Pak. Oh, dokter." Kalau dia pakai pakaiannya seperti ini, tahu dokter. "Maaf, dokter. Pesawat kemudian 10 jam lagi." Waduh. Jadi saya harus nunggu 10 jam. Gimana, saudara? Ya, harus nunggu 10 jam, nggak mungkin, dia bilang. "Oh, kalau begini, Pak, dokter, ini ada solusi. Ke kota itu kalau berkendaraan dengan mobil 4 jam. Oh, udahlah, saya ambil yang 4 jam. Sewa mobil. Ada kan? Entah sewa. Ada. Kasih tahu. Sewa. Sebenarnya dokter ini nggak suka berkendara cukup lama, ya. Dia maunya ya udahlah, dengan plane, dengan pesawat sampai. Ya, kalau berkendara agak lama. Tapi ya mau nggak mau, daripada nunggu 10 jam, nanti dia bisa terlambat sampai di konferensi ilmiah, seminar ilmiah yang tunggu itu, yang dimana dia akan memperoleh penghargaan atas riset medis yang dia sudah lakukan sebagai ahli kanker terkemuka, ya. Nah, kemudian pergilah dia dengan mobil sewaannya. Nah, setelah dia lama berkendara, langit mulai gelap, mendung, hujan, sangat gelap. Seharusnya dia masuk ke sini, tapi dia ke sana. Ya, dia nggak gitu lihat. Seharusnya dia masuk ke jalan yang lurus, tapi dia jalan yang menyimpang. Setelah agak berapa lama, 2 jam, dia baru keluar, baru sadar, baru tahu kalau itu bukan jalan yang seharusnya. Ya, karena udah gelap. Mau pakai GPS mati, saudara. Kalau udah ada gelap, mendung, itu GPS bisa terputus-putus, bisa nggak berfungsi. Nah, kemudian akhirnya dia capek, lapar, haus, ya. Akhirnya dia lihat-lihat. Nah, itu ada rumah, ada lampu, ya. Udahlah, saya mampir dulu. Ini hujan, ini badai, anginnya kencang. Daripada saya paksakan, akan bahaya. Udah, saya ngaso dulu deh, ya. Akhirnya dokter ngaso dulu deh, ya. Mungkin mereka nanti akan menunggu saya dalam konferensi tersebut. Akhirnya dia ke rumah yang sederhana. Dia mau ngaso sebentar, dia coba masuk karena udah dingin, ketok. Akhirnya ada yang menjawab, ada yang menyambut dari dalam, seorang wanita. Bukakan pintu, silakan Pak, masuk. Udara di luar dingin, hujan. Tidak mengapa, Bapak masuk aja dulu, istirahat dulu. "Bu, apakah di sini ada telepon supaya saya bisa menghubungi mereka?" Oh, rupanya belum ada HP waktu itu, ya, masih pakai telepon, ya. Atau mungkin di situ sinyalnya lagi jelek, ya, jadi nggak bisa pakai HP.
pinjam pakai pesawat telepon. Nah kemudian nggak punya, rumahnya anak-anak, ya. Listrik juga kayaknya nggak ada, karena di dekatnya penerangan hanya dengan lampu lilin sederhana. Silakan, kami di rumah ini nggak ada telepon, tapi Bapak bisa istirahat sebentar, saya akan hidangkan teh hangat. Kalau lagi hujan kedinginan, ada teh hangat, terus ada makanan kecil, ya enak, ya bisa menyegarkan. Disediakan nggak makanan kecil, teh hangat. Waktu si dokter ini menyantap, dia lihat wanita ini berdoa. Dia ajak wanita ini berdoa. Terus kemudian bukan tanya berdoa salah. Maksudnya wanita ini berdoa dan mengajak si dokter berdoa. Dia katakan, dokter ini saya nggak biasa doa. Saya itu orangnya suka kerja keras. Saya tahu, kalau saya rajin, saya kerja keras, saya tekun, saya akan memperoleh. Ya, dia nggak terlalu percaya dengan doa-doa. Dia maunya kerja keras. Dia tahu riset ilmiah yang sudah dilakukan bertahun-tahun, makan waktu yang cukup banyak, ada hasilnya. Akan terima penghargaan. Itu hasil kerja keras dia. Ya. Nah kemudian ya sudah, karena si dokternya mendiajak berdoa, dia berdoa terus. Di sebelahnya si perempuan ini ada keranjang bayi. Dokter ini perhatikan, wanitanya berdoa. Dia lihat keranjangnya, oh ada bayi di situ. Kelihatannya ini wanita ini lagi doakan bayinya, anaknya. Akhirnya setelah wanita itu berhenti berdoa, tanya, apa sih yang kamu doakan dengan begitu intens, dengan begitu serius, dengan begitu sungguh-sungguh? Katanya kamu sedih. Kasih tahu sama si wanita ini, saya berdoa untuk anak saya. Anak saya kena kanker. Kankernya itu sulit untuk disembuhkan, kanker yang langka. Dan saya tahu ada satu dokter yang bisa menyembuhkan dia. Namanya dokter Mark. Jadi waktu disebut namanya dokter Mark, dokter ini ya kaget dia. Terus dia bilang, tapi saya nggak punya duit, nggak punya biaya. Terus rumah sakit di mana dokter itu berada jauh, tapi saya percaya satu kali Tuhan akan tolong. Saya tetap akan mempertahankan iman saya, doa saya, supaya saya tidak jadi lemah dalam berdoa. Saya percaya satu kali Tuhan akan buat jalan. Ya, kaget si dokternya. Dokternya mikir, saya mau ke mana? Kota dibelokkan. Pesawatnya harus mendarat darurat. Harus gunakan mobil. Gunakan mobil nyasar, ketemu. Saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ini dokter ini bisa bertemu dengan wanita ini, dia sampai dengar wanita itu bicara, dia sampai berlinang air matanya. Dia bilang, Tuhan Maha Besar. Kalau selama ini dia andalkan kekuatannya, pikirannya, kerja kerasnya, tapi kali ini Tuhan mau pakai dia untuk Tuhan belokkan langkahnya untuk ketemu dengan si wanita ini. Karena cara Tuhan seringkali tidak terpikirkan, ya. Saya nggak tahu, saudara di posisi dokter Mark, saudara ada di posisi dokter Mark, atau saudara di posisi yang sedang berdoa, wanita yang sedang berdoa. Tapi dimanapun posisi kita berada, percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Lanjut. Beda antara disertai dengan doa dan yang tidak disertai dengan doa. Itu semua tahu ya. Kalau kita bekerja, itu kita yang
kerja. Tapi saat kita berdoa, itu artinya Tuhan yang bekerja. Ya, Allah turut bekerja di dalam alat Roma pasal 8 ayat 28. Supaya nggak salah, ntar saya baca apa salah. Roma 8, kita baca sama-sama, saudara. Kita baca sama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja. Saat kita berdoa, Allah yang bekerja, Allah turut bekerja. Kita nggak sendiri lagi. Tapi kalau kita bekerja sendirian. Ya, seperti si dokter ya, dia nggak terlalu percaya doa, ya. Tapi saat dia ketemu dengan wanita yang miskin, wanita yang sederhana, tapi wanita ini kaya dalam doa. Wanita ini kaya dalam doa. Dia tetap beriman, ya, sekalipun anaknya masih ada di keranjang tempat tidur, ya, masih menunggu waktunya Tuhan. Tapi dia kaya dalam iman, dia kaya dalam doa, dia percaya dengan sungguh-sungguh. Maukah kita seperti ibu itu? Mau? Amin? Yang seru, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kalau engkau sedang menanti jawaban dalam doa, ya, karena Allah turut bekerja. Ya, ada beda antara yang berdoa dengan yang tidak berdoa. Pernah nggak sih saudara rasakan? Pernah nggak saudara alami? Kami pernah alami, ya. Anak kami yang suruh masuk SD, bawa perlengkapan administrasi, kasih ke panitia penerimaan murid baru, dilihat akte lahir, nggak cukup umur, lahirnya bulan Oktober. Penerimaan waktu itu bulan apa? April, Maret. Masuk sekolah bulan Juli, ya. Kan tengah tahun, bukan lagi awal tahun Januari, udah masuk ke semesternya apa? Nah, tahun ajaran barunya mulainya di pertengahan, ya. Nggak bisa. Anak ibu, anak bapak nggak cukup umur, masih kurang. Nah, tahun depan, tahun depan, waduh, ketolongan dong anaknya dong. Ya, setahun. Akhirnya bawa pulang berkasnya, kita doakan. Berkas yang sama, akte yang sama, bukan di bukan diganti, ya yang tadinya Oktober diganti apa namanya, jadi Januari, atau yang tahun 90 diganti jadi tahun berapa? Yang bulan ya tetap ya, nggak ngaruh. Ganti bulannya, enggak saudara. Kita doakan. Setelah kita doakan, ya, beda antara disertai doa dengan yang tidak disertai doa. Setelah kita doa, kasih lagi. Besokannya bapaknya yang terima itu pendaftaran masih bapak yang sama, orang yang sama. Mau jadi saudara? Oke, saudara. Heran, saudara. Allah kita itu heran, saudara. Ajaib, ya. Tidak memanipulasi data, tidak mengubah data, tapi data yang sama disertai doa, ya, berhasil, ya. Saudara, banyak cerita, ya, tidak cukup waktunya kalau mau cerita, ya. Seorang bapak bilang sama istrinya, Bu, ini kopi udah dingin, Bu, ya. Ada yang suka kopi di sini? Ada ya, banyak ya, banyak ya. Kopi Medan, kopi Toraja, ya, kopi yang lain-lain lagi dah, ya. Kopi ini maunya hangat, maunya panas, Bu. Kenapa kok selalu menyediakan kopi yang dingin? Si ini nyaut, Pak, kalau minum kopi Bapak doa dulu nggak?
Tadi kan pembicara di gereja bilang kalau apa harus disertai dengan doa. Beda kan yang disertai dengan doa dengan yang tidak disertai dengan doa. Bapak doa dulu. Oh iya deh Bu, kalau gitu saya doa dulu ya. Saya doa dulu Ibu ya. Iya. Nah setelah dia doakan, minuman, makanan yang dia doakan, sarapan, itu rasanya beda, saudara. Saudara percaya nggak? Amin. Ya. Jadi praktekkan. Ya kalau mungkin selama ini kamu minum kopi langsung blek-blek, doa dulu. Mungkin kamu ngambil apa, singkong bakar, singkong goreng, langsung comot, ya. Doa dulu, ya. Jadi sesuatu yang didoakan dan yang tidak didoakan beda. Iya Bu, enak kali Bu, rasanya Bu. Aku pikir harusnya kau sebelum setengah jam sebelum aku meminum kau setuh itu kopi Bu. Ini kopinya kau tubruk dengan air panas sudah 2 jam. Iyalah Pak, iyalah Bang. Aku kan harus kerjakan yang banyak. Ya kalau sudah kalau kerjakan apa 10 menit, 5 menit sebelum apa kau minum aku buat kerjaan yang lain terlantar. Ya, jadi udah nggak usah sama-sama, tapi harus kita yakini bahwa sesuatu yang disertai dengan doa dan tidak disertai dengan doa itu beda. Allah turut bekerja dalam doa-doa yang kita naikkan. Lanjut 10 menit ya. Doa yang salah. Ada beberapa yang kita pelajari di sini. Saudara lihat doa yang salah, doa yang memuaskan nafsu, hawa nafsu, ya, bukan yang menjadi kepentingan, kebutuhan, tapi doa yang disertai dengan hawa nafsu. Kita baca ayatnya di dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi ya, yes. Terima kasih Iwan sudah bantu. Ya, jadi kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, salah berdoa. Hati-hati saudara. Lihat tetangga punya motor baru, saudara nggak mau kata Tuhan. Kalau tetangga aku punya motor sebaru, beri aku juga motor yang baru. Motor metik Tuhan. Motor yang tercanggih Tuhan. Kalau perlu motor yang bisa terbang. Karena ada saudara motor yang bisa terbang, tapi harganya M. Ya, sedang diuji coba. Ya. Mobil juga ada yang bisa yang bisa terbang. Itu sudah mendarat di Kuwait. Temannya anak Ahok yang jual. Jadi doa yang salah itu memuaskan hawa nafsu. Tuhan, tetanggaku punya mobil, kasih aku juga Tuhan, tapi mobilnya yang baru Tuhan, yang bisa terbang. Ya, itu namanya untuk memuaskan hawa nafsu dan mau kalah, bukannya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Tuhan, selalu kesel dengan suamimu, dengan istrimu, udah Tuhan, biar dia lewat aja Tuhan. Salah, saudara. Yang nggak boleh, ya, itu salah. Yang hal yang kedua, ada kebimbangan atau tidak yakin, ya, dengan doa yang dinaikkan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Ya, jadi kalau saudara mau menang dalam doa itu nggak boleh doanya untuk hawa nafsu kedagingan kita. Nggak boleh doanya bimbang, harus mantap doanya, harus seperti yang wanita tadi, ya.
wanita yang anaknya kena kanker tadi, ya, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, harus percaya penuh. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, ya. Dia berdoa juga tapi nggak dapat apa-apa, ya. Kalau kita berdoa, kita mau membawa keberhasilan, kemenangan, yang pertama tadi jangan merupakan doa hawa nafsu kita, memuaskan hawa nafsu kita. Yang kedua, harus mantap, jangan bimbang, ya. Orang yang bimbang mendua hati itu berdoa tapi nggak dapat apa-apa, ya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Yang ketiga coba apa? Saudara, firman Tuhan katakan kalau kita berdiri berdoa, kita harus sudah beres. Jangan sampai kita masih menyimpan akar pahit. Sebab berdoa masih kesel sama anak, berdoa masih kesel sama teman, ya enggak. No, jangan, ya. Harus bereskan dulu. Lepaskan pengampunan. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di surga mengampunimu. Bereskan, saudara, ya. Saya tidak tahu apakah saat ini masih ada yang ganjel di hati kita, masih ada yang merupakan batu sandungan sehingga Allah belum menjawab. Bereskan, ya. Lepaskan pengampunan, ya. Kalau suamimu salah, istrimu salah, anakmu salah, orang tuamu salah, bereskan, ya. Jangan kesel terus, bukan kesel, pakai jet, ya. Artinya itu kesel banget, kesel bibir, ya. Jadi anak zaman now, anak milenial itu bilangnya kesel. Artinya kesel bibir, kesel banget. Nah itu nggak boleh, ya. Kesel sedikit nggak boleh, apalagi kesel banget nggak boleh. Harus dibereskan, lepaskan pengampunan, tidak ada akar baik. Yang keempat, nah, tangan Tuhan nggak kurang panjang, ya. Telinganya nggak kurang tajam, tapi yang jadi penghalang atas doamu adalah dosamu, ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Ya, jadi kalau mau doamu berhasil, doamu membawa kemenangan, itu saudara harus tahir, ya. Pemazmur katakan, Tuhan tahirkanlah aku dengan hisop. Aku salah, aku mau hampiri Batseba, ya. Hamba-Mu Natan sudah datang, aku tahu aku salah, ya. Tahirkanlah aku, ya. Jadi jangan sampai kita masih berdosa, tapi kita berdoa terus kita, ya, sama aja bohong doa kita, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri di dalam kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, sebab tanganmu sudah cemar dengan darah, jari-jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan. Ya. Jadi, saudara, Allah tidak mau seperti itu. Allah itu kudus. Dia mau menghendaki kita, umat-umatnya juga kudus, berkenan, layak, ya. Ada 2 orang masuk ke gereja tempat itu, ya. Yang satu berdoa, Tuhan, aku ini bukan penjahat, aku ini bukan pezina, aku ini orang benar, perpuluhan aku bayar, perpuluhan atas selasi, atas jintan, dia perpuluhan apalah, perpuluhan, kalau sekarang kan perpuluhan hasil dagangan, hasil kerja, aku bayar Tuhan. Puasa, aku 2 kali puasa.
seminggu 2 kali. Umat-umatmu di GPD Immanuel Gembala hanya himbau 1 kali hari Jumat. Tapi aku, ya kan, aku 2 kali. Yang satunya, tadi kan 2 orang ya, yang satunya ngomong gitu, yang satunya bilang, yang satunya, terus yang ini bilang, Tuhan aku nggak seperti dia, Tuhan, nggak seperti dia. Yang satunya bilang, apa? Nggak berani menghadap ke atas, cuma memukul dirinya. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan kasihanilah aku yang orang yang berdosa ini. Kira-kira yang didengar doanya yang mana? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Kenceng dong. Yang kedua, ya. Yang dibenarkan adalah orang yang kedua. Ya, doa jangan disertai dengan kesombongan, dengan tinggi hati. Ya, 5 menit lagi. Ya. Kapan kita berdoa? Klik. Kapan kita berdoa? Oh, nggak usah berdoa. Grafiknya udah turun dari 14.000 ke bawah di tanggal 13 Juli. Sekarang berapa? 260. Ya, jauh sekali dari hampir 14.000, 15.000. Sekarang turun sampai 268 kasus barunya. Udah santai, ya. Apa begitu? Kalau nggak ada masalah kita nggak usah doa. Enggak. Firman Tuhan katakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, kita terus berdoa. Saya bersyukur gembala di sini bombardir masalah itu dengan doa. Sebelum ada kasus, sebelum varian Delta masuk, udah doakan dulu. Coba kalau misalnya varian Delta masuk, kita santai, kita nggak doa, apa jadinya? Ya, kita doa aja, itu sampai berapa? 14.000, hampir 15.000. Ya, gitu. Ya. Waktu itu saya melihat, mendengar berita di India, mayat itu ditumpuk, kasih kayu, pekat, serem. Ya, tapi kita melihat masuk juga si Delta. Cukuplah Tuhan sampai Delta, nggak usah sampai Omega Tuhan. Ada lambda yang sudah terjadi, ada mu, nggak usah Tuhan, cukup dengan Delta. Ya, kita doa cukup, nggak usah sampai sampai abjad terakhir, abjad ke-24 dari huruf Yunani, nggak usah, ya. Nggak usah sampai Omega, ya. Selama berdoa atau sedang dengan aksa, itu kan di soal Tuhan yang ada mu, yang ada mu, ya kan, lambda mu, delta, lambda mu, nggak usah Tuhan, cukup delta. Udah banyak jatuh korban. Harus tetap berdoa, ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu bukan berarti udah selesai. Jangan, saudara. Ini 19 pekan udah lewat, kita terus maunya lewat terus, ya. Maunya semakin turun. 268 kalau bisa di bawah 100, bisa bersama dengan Tuhan. Klik. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa terus menerus. Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Bagaimana aja yang berdoa, ya. Bagaimana kan hobinya doa, pekerja yang doa, tim doa. Bu Tera tim doa aja, ya. Pasukan doa sampai kan doa, ya. Jemaatkan aja, ya. Apa begitu? Ya. Pak Efra bagaimana? Gimana Pak Efra? Doa selamat gimana? Semua jemaah, ya. Semua jemaah senang kalau si Jonah bisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan ini. Ada kue coklatnya, ada ikan gorengnya. Jonah suka sekali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu Jonah memakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisa doa dia. Kenapa? Karena dia melihat orang tua, ayah ibunya berdoa sebelum makan. Ya. Jadi kapan berdoa? Siapa yang berdoa? Ya. Jadi bukan hanya orang tua. Oh, yang doa ini
sosial aja kata Uli, dia kan imam dalam rumah tangga. Enggak, ya. Uli doa, Samuel doa, Ibu Mangrung doa, Penganggung juga doa, ya. Oh, ini imamnya aja belum doa. Nah, jadi kalau imamnya doa gimana? Udah selesai? Enggak, ya. Musa pernah lupa, tapi istrinya siapa ya? Lupa saya istrinya. Nah, istrinya bantu Musa yang ada yang terlewat, ya. Jadi kita semua berdoa, ya. Bukan cuma Pak Seni, Pak Ibu Ibu Vivi doa, Dev doa, tapi jangan juga doa, semua doa, ya. Jadi tanpa kecuali, bukan hanya Bapak Gembala, Ibu Gembala, tapi jemaat semua berdoa, ya. Yeskiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, Ayub. Ada yang kenal dengan Nuh, seorang yang tidak bercela, orang benar, yang tidak bercela pada zamannya, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau hidup bergaul dengan Allah pasti sering doa, sering menghampiri Allah dalam doa, ya. Daniel, ada yang meragukan Daniel, ya. Daniel di gua singa, ya. Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Tuhan di atas kamar atas, tikap-tikap terbuka ke arah Yerusalem. Disuruh, udah, pokoknya sekarang nggak ada yang boleh minta kepada siapapun, memohon berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Kalau mau sembah patung dewa yang tuanku Nebukadnezar diktan, ya. Tapi dia tetap lakukan 3 kali sehari, dia berlutut, ya. Dia berdoa memuji Tuhan. Jadi ini kualitasnya Ayub, Nuh, Daniel, Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, ya. Waktu anaknya pesta-pesta, setelah usai anaknya pesta, dia buat mesbah, ya. Dia menyediakan korban bakaran. Mungkin anakku menutupi Allah dalam hatinya, Tuhan ampuni anakku, ya. Dia doa, dia adakan mesbah, doa, korban bakaran, ya. Jadi seandainya Nuh, Daniel, Ayub ada di tengah-tengah bangsa Israel waktu itu, waktu Tuhan marah, itu tetap nggak akan selamat bangsa Israel, ya. Karena bangsa Israel yang harus datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, ya, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, ya. Ya, Tuhan akan bilang begitu dengan Yeskiel, sampaikan kepada umat Israel, ya. Walaupun di tengah-tengahnya ada 3 orang, Nuh, Daniel, Ayub, ya, walaupun di Sukapura ini datang, ya, Nuh, Daniel, Ayub, itu nggak akan menyelamatkan Sukapura, nggak akan menyelamatkan Jakarta dari COVID ini. Nah, kalau kita umat Tuhan, penduduk Jakarta tidak mau berdoa, ya. Ayat 20 masih pasal yang sama, sedikit lagi waktunya. Dan biarpun Nuh, Daniel, Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikian setelah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawa mereka sendiri karena kebenaran mereka. Saudara, hati-hati.
Kita nggak bisa terus bilang gembala aja yang berdoa, nggak bisa. Gembala memang kalau nggak diminta pun oleh kita, gembala terus berdoa, tapi nggak bisa, saudara. Ini ayatnya, saudara, nggak bisa. Ya, orang Israel nggak bisa ngandelin Nuh dan Ayub, harus dia bereskan, harus dia yang berdoa, harus dia yang minta ampun, harus berbalik dari jalan-jalannya, jangan tegak tengkuk. Udah dikasih tahu, nabi-nabi udah banyak dikirim, berapa kali kita banyak mendengar firman Tuhan, ya, banyak kali kita mendengar firman Tuhan sampai ada gembala, tapi kan smart belum, ya. Satu lagi ya, oke ya, saudara. Ini, nah siapa yang berdoa? Kita ya. Nah, kita baca satu ayat. Ini ayat yang terakhir. Nah, jelas di sini ya. Nah, kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, seringkali kita nyanyikan lagu Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan tidak sekedar membuka jalan, tapi Dia membuat jalan. Saya tidak tahu kehidupanmu. Ada di padang gurun, adakah engkau di padang belantara, adakah engkau di padang gurun atau engkau di padang belantara? Di padang gurun nggak ada jalan, tapi Tuhan bisa buat jalan. Di padang belantara itu kering, tandus, nggak ada kehidupan, tapi Tuhan bisa buat sungai. Saudara, ya? Jadi Dia bisa menciptakan, Dia bisa membuat jalan. Jadi wanita yang anaknya kena kanker, dia yakin dia kaya dalam doa, doanya kaya, penuh dengan iman, syarat dengan keyakinan. Dia yakin satu kali Tuhan akan bereskan, sembuhkan anak ini. Tuhan mampu membuat jalan, Tuhan mampu membuat jalan. Dia percaya, saudara. Ya. Saya tidak tahu, ya, seperti saya katakan tadi, saudara ada di pihak mana? Dokter Mar atau wanita yang anaknya sakit kanker? Kalau engkau dipakai Tuhan, dibelokkan dari kenyamanan, dari popularitas, lewat apa yang Tuhan sudah tahu dalam kehidupanmu, bisa berbagi berkat buat orang lain. Engkau tadinya andalkan kekuatan sendiri, tapi Tuhan mau engkau percaya akan doa, akan kekuatan Tuhan, ya. Percaya Tuhan, ya. Jangan perasaan hati. Kalau engkau sebagai wanita, jadilah wanita seperti yang anaknya yang sedang berdoa, doa yang kaya, doa yang syarat dengan iman, doa yang penuh keyakinan, yang tidak bimbang. Tidak ada sesuatu yang menghalangi. Nantikan waktunya Tuhan. Saudara, saya jemput kita berdiri, kita akan berdoa. Kita percaya Tuhan itu baik. Ya, kalau saat ini Dia masih mengajak kita, mengingatkan kita untuk berdoa, biarlah saudara bisa lakukan dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang senantiasa mendengarkan keluh kesah kami. Engkau yang tahu kedalaman lubuk hati kami. Kami belum katakan, tapi Engkau sudah tahu Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini untuk saudara-saudara yang membutuhkan doa, saudara percaya, saudara aminkan bahwa Tuhan yang menjadi jawaban. Buka hatimu. Kita mau membuka hati kita untuk menerima jawaban dari Bapa dalam surga. Biarlah kami yang membutuhkan doa, kami akan mengangkat tangan kami ke atas. Kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan.
saat pagi hari ini, seberapa banyak tangan-tangan yang terangkat ke atas menyatakan bahwa kami berserah kepada Engkau. Kami butuh pertolongan Engkau. Mungkin kesehatan kami terganggu, mungkin keuangan kami, ekonomi kami yang terganggu, mungkin hubungan orang tua, anak, suami, istri yang terganggu. Tuhan, apapun yang boleh menjadi masalah pergumulan kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan bukan sekedar membuka jalan, tapi saat tiada jalan, Tuhan membuat jalan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat tangan-tangan yang diangkat ke atas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mukjizat masih ada, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir, Tuhan yang pasti akan menjawab seluruh doa kami, pergumulan kami. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya menerima jawaban Tuhan. Berkati seberapa jauh firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, biarlah umat-umat-Mu semakin hari boleh semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak ada doa yang tidak terjawab oleh Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan? Pastinya, haleluya. Tidak saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan telah memberkati perkembangan yang sudah diberikan. Minggu depan 19 September kita akan kembali beribadah 2 kali dan akan disertai bersama kudus. Dan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Dan untuk doa selama Selasa dan Jumat setiap jam 8 dan jam 10 sampai jam 10 tetap dilakukan di rumah masing-masing. Bila Bapak Ibu Saudara ingin bergabung bersama berdoa dengan keluarga pastori, bisa datang setiap hari Selasa, ya, kalau hari Jumat berbenturan dengan BPN. Dan doa puasa tanggal 15 sampai 18 September seperti yang sudah disampaikan, kita akan adakan doa puasa 3 hari, ya. Jadi kalau ada yang terbeban untuk melakukan full, silakan. Kalau mau ambil sehari-sehari juga boleh, ya. Kita sama-sama berdoa untuk kita sebagai ucapan syukur melalui doa dan puasa kita 15 sampai 18. Dan setelah ibadah raya ini, ya, jemaat bisa langsung pulang, tidak berkumpul setelah maghrib prokes. Tetap berdoa untuk wilayah tempat tinggal masing-masing. Dan sosial kematian dapat dibayarkan kepada Bapak Kamtin 9 juta atau 25. Dan untuk persembahan kesepuluhan yang ingin memberikan melalui fisik bisa diambil di luar, atau kalau yang mau melakukan transfer bisa ditransfer ke BCA 871004711 atas nama Presiden Masyarakat. Dan yang terakhir, ini adalah sebagai kontribusi kita tetap untuk jual jahe merah ini. Di mana jahe merah ini juga sedang dalam proses pengeringan dan juga akan dijual dalam bentuk siap minum, ya. Jadi mari sama-sama supaya kita bisa membantu pendistribusian penjualan ini, di mana ini akan dibuat, akan disalurkan untuk ladang misi, ya. Inilah saatnya firman Tuhan sudah jelas, gunakan lidah kita untuk memperkatakan yang baik, jangan memperkatakan yang jahat, ya. Salah satu perbuatan yang baik adalah mengecap jahe merah ini, ya. Gimana caranya? Beli, ya. Begitu kan? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kau Allah yang Esa. Hallelujah.
agungkan dalam hidup ini. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah berubah. Engkau mengasihi kami. Sampai saat ini kami sudah memasuki 18 bulan. Kami sehat, kami dijaga, kami dilindungi. Sebabnya pada tanggal 15 sampai 17 kami mendorong, mengajak umat-umat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup, tidak ada pemberian yang cukup, kecuali Engkau mengajar kami, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kami lakukan doa puasa, tubuh ini kami datang persembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur, anugerah Tuhan luar biasa, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang lagi berdoa, mungkin ada umat-umatmu yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa, mungkin salah satu anak dari Ida dalam keadaan sakit. Tuhan tolong sembuhkan umat-umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan buat mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami yakin oleh biru-biru Yesus segala sakit penyakit kami disembuhkan. Ini doa kami, berkati korban persembahan umat-umatmu. Jika ada di antara mereka yang datang memberikan milikmu, Tuhan buka pintu langit surga, curahkan berkat, dan mereka akan mengalami berkat yang melimpah dalam hidupnya. Di tengah-tengah pandemi, sosial, ekonomi, mental kami sangat diuji, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang akan menjaga, melindungi. Firman itu akan menolong kami dalam menghadapi tekanan yang begitu berat apapun. Kami tidak akan mundur, tapi kami tetap kokoh. Iman kami, pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Ini doa kami dan teman-teman. Berkati lingkungan masyarakat di mana kami beribadah pagi hari. Berkati pemerintahan kami dari yang tertinggi dari presiden sampai kepada lurah, RT, RW. Tuhan berkati. Berkati juga lurah kami yang lalu, Bapak Abdul Hakim, yang sudah bersama memberikan bimbingan buat kami. Dia lurah yang baru yang ada di Sukapura. Dia akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh lurah yang lama. Seorang yang nasionalis, seorang yang memberikan kesempatan untuk semua agama boleh beribadah dengan bebas. Ini doa kami untuk pemerintahan yang ada di Kelurahan Sukapura. Berikan keamanan Tuhan. Tidak ada teroris yang bersembunyi di Sukapura. Tidak ada pengedar narkoba yang bersembunyi di Sukapura. Tidak ada kekerasan yang terjadi di Sukapura. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kalau dahulu namanya Sukapura Batok, saat ini Sukapura, sukacita, damai, sejahtera ada di Sukapura ini. Ini doa kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berikan kesehatan, berikan gerakan baru dan hikmat daripada Tuhan menyertai pelayanannya. Ini doa kami. Tuhan berikan kesehatan buat Ibu Gembala, khususnya bagian kakinya yang sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat Allah, kuasa kesembuhan dinyatakan. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkati. Usaha mata pencarian, perdagangan, bisnis apa saja yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan berikan terobosan. Tolong supaya pemasaran bisa lancar, tenaga-tenaga kerja yang bekerja dapat bekerja dengan efisien, rajin, jujur, dan dapat dipercaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Inilah doa, inilah permohonan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang sudah lalu. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Biarlah Roh Kudus ingatkan mereka. Napas yang kami terima itu karena anugerah. Biarlah kami boleh abdikan napas ini seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada Tuhan yang memberi napas ini. Bukan kepada alam, bukan kepada siapapun, tetapi kepada Tuhan yang memberi napas. Sehingga Tuhan senang kami selalu memberikan satu ucapan syukur dan terima kasih atas anugerah yang kami boleh terima. Inilah doa, inilah permohonan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan Yesus saja yang memuji dan besar. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus,
tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.